Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bismillah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu kembali dalam rangka untuk menutup syai. Dalam hal ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai hukum metode Asy-Syafi'i ilmu tajwid praktis. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Kemarin idgham kamil ya. Ya, yang terakhir itu idgham kamil. Ya, jadi sekarang kita akan lanjut ke idgham naqis. Jadi idgham naqis. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan idgham naqis. Ya, idgham sudah pernah kita terangkan secara bahasa artinya memasukkan. Ya, memasukkan. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu Pak, ya di dalam Al-Qur'an ya tentunya ya. Itu huruf yang sukun itu dia bisa masuk ke huruf setelahnya. Ya, dengan beberapa syarat. Syarat itu salah satunya dia makhrajnya sama. Ya, makhrajnya sama. Kemudian dia makhrajnya berdekatan, gitu. Makhrajnya berdekatan. Ya. Kemudian dia itu sifatnya, ya, sifatnya itu sama atau berdekatan. Jadi itu hal-hal yang menyebabkan huruf yang sukun itu bisa idgham ke huruf setelahnya. Itulah yang dikatakan idgham. Jadi idgham itu memasukkan huruf yang sukun ke huruf yang berharokat. Maka setiap ada huruf yang sukun, misalnya, ya, misal ada huruf yang sukun, contoh misalkan cara ini aja ya yang sering, kalimat min laban. Ini huruf sukun, idgham ke huruf ini. Nah, terjadinya idgham ini dikarenakan tadi adanya kesamaan makhraj, adanya kesamaan sifat dan yang lain. Nah, dengan ini huruf nun ini ya huruf nun ini kan makhrajnya itu dengan huruf lam itu dekat ya. Ya. Maka bahkan dia dikatakan huruf yang zalaqiyah. Huruf zalaqiyah artinya huruf yang sangat mudah untuk diucapkan. Al itu mudah gitu. Jadi dia dari ujung lidah lah, bahasa mudahnya begitu, dari ujung lidah. Maka sama-sama dari ujung lidah, maka dia bisa terjadi idgham. Terjadinya idgham ini dikarenakan ini huruf yang pertama sukun. Maka dikatakan oleh para ulama kalau huruf yang pertama ini sukun, kemudian yang kedua berharokat, ini dikatakan dengan idgham shaghir. Ya.
idgham shaghir. Ya. Ya, dikatakan idghamun shaghirun. Ya, ini idgham yang kecil. Ya, bisa dikatakan seperti itulah, idgham kecil. Karena apa alasannya? Karena huruf yang pertama sukun dimasukkan ke huruf yang berharokat. Ya, nah, maka kita ya di dalam ini, di dalam riwayat Hafs an Asim yang masyhur di Indonesia, itu umumnya itu idghamnya itu idgham shaghir. Jadi huruf yang sukun diidghamkan ke huruf yang berharokat. Huruf yang sukun diidghamkan ke huruf yang berharokat. Itu rata-rata seperti itu. Ya. Baik yang kemarin yang sudah pernah kita lewati, yaitu idgham mutamatsilain, ya kan? Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Kemudian idgham mutaqaribain juga sama, huruf yang pertama sukun, huruf kedua berharokat. Idgham mutajanisain pun sama. Yang pertama sukun diidghamkan ke huruf yang berharokat. Nah, pembahasan yang sekarang kita bahas ini, ya, idgham ini yang dilihat dari sisi kesempurnaan itu kan juga menjadi dua. Ada yang idgham kamil, ada yang idgham naqis. Ya kan? Ya, jadi idgham kamil itu maksudnya huruf yang pertama diidghamkan ke huruf setelahnya itu secara utuh. Ya, secara utuh. Ya. Gitu. Jadi dia itu betul-betul idghamnya itu secara sempurna. Gitu ya. Jadi bukan idgham yang masih menyisakan sesuatu. Jadi idghamnya itu sempurna, makanya ditandai dengan bertasydid di huruf yang keduanya. Itu idgham kamil. Nah, sekarang kita masuk ke idgham naqis. Idgham tadi secara bahasa artinya memasukkan, kemudian naqis itu artinya kurang. Ya. Dari naqasa, ya, yang kusu. Naqasa yang kusu. Artinya itu adalah tidak sempurna atau kurang, ya. Naqasa yang kusu itu artinya tidak sempurna atau kurang, ya. Itu naqis. Lalu dikatakan oleh penulis di sini, hafizahullah taala, idgham naqis itu yaitu mengidghamkan, memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya sebatas hanya pada huruf. Maksudnya sebatas pada makhrajnya saja, bukan pada sifatnya. Disebut idgham naqis karena masih tersisanya sebagian sifat huruf yang diidghamkan. Ini kata penulis di sini. Kemudian idgham naqis disebabkan salah satu dari dua sifat. Yang pertama sifat itbaq, yang kedua sifat gunnah. Sifat itbaq, ya ini sudah kita baca sebenarnya, ya, di waktu kita kemarin membaca di idgham mutajanisain, ya, di idgham mutajanisain. Yang kalimat ini, kalimat yang basokta itu sudah kita baca di situ, ya. Nah, kalimat ini basokta ini huruf o diidghamkan ke huruf ta, idgham, dia terjadi idgham, tapi idghamnya itu naqis, ya, naqis. Kenapa dikatakan naqis? Karena dia huruf to itu punya sifat itbaq, ya, sifat itbaq kan. Jadi pernah waktu kita lalu kita terangkan itbaq itu lidah kita ini seakan-akan lengket ke langit-langit. Itu itbaq. Jadi lidah kita ini nih
itu seakan-akan kayak mau nempel ke langit-langit, itu itbaq. Mudahnya begitu. Nah, maka dia ketika kita mengucapkan basok, itu basok seakan-akan lidah itu begini, basok. Ya. Nah, sifat itbaq inilah yang menyebabkan idgham itu nakis. Ya. Dan di dalam Al-Quran yang punya sifat itbaq ini, yang teridghamkan itu hanya toh bertemu tak saja. Hanya toh bertemu tak saja. Kan kita sudah pernah belajar kan bahwasanya itbaq itu, huruf itbaq itu ada 4. Ya. Huruf itbaq itu kan ada 4 ya kan? Yaitu huruf shad, bod, ko sama dha. Ya. Jadi shad, ko, bod, ko, dha. Ini huruf-huruf yang punya sifat itbaq. Ya. Itbaq ya. Nah, sifat itbaq. Nah, sifat itbaq ini dimiliki hanya 4 ini. Tetapi di dalam Al-Quran ya, untuk misalkan nih huruf shad ya bertemu dengan huruf sin misalkan ya, itu tidak ada ya. Nih mengenai ini. Kemudian mungkin huruf bod. Huruf bod itu bertemu dengan huruf apa yang sepadan dengannya, nggak ada juga. Yang satu makhraj itu nggak ada. Kalau huruf shad kan satu makhraj dengan sin, tapi tidak ada kasusnya di dalam Al-Quran, itu tidak ada. Misal shad sukun bertemu sin yang berharokat misal, nggak ada. Kemudian huruf dha ya yang bertemu zal ya, dha yang bertemu zal misalkan dha sukun bertemu zal berharokat, itu pun nggak ada di dalam Al-Quran ya. Jadi ini nggak ada dha nggak ada, shad nggak ada, apalagi bod ya, karena bod itu nggak ada yang menyerupai makhrajnya, nggak ada. Dia itu cuma satu-satunya, nggak ada teman yang yang punya makhraj sama seperti bod, itu nggak ada ya. Jadi dia satu-satunya, jadi ini nggak mungkin. Jadi huruf shad nggak ada, huruf dha juga nggak ada, berarti hanya tersisa satu aja, huruf to. Dan to itu yang makhrajnya sama, yaitu dengan ta. Ya, jadi cuma ini aja Pak. Basok ta, akhab tu, farok tu, cuma ini aja udah. Ya, gitu Pak. Jadi cuma ini aja, cuma ko bertemu ta, ya, ko bertemu ta aja udah. Ini jadi sifat itbaq. Ya. Nah, jadi punya sifat itbaq ini seperti itu. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Nah, jadi dia begitu. Ahab tu. Ya, begitu aja. Ahab tu. Kenapa dikatakan dia idgham? Karena kalimat ahab tu ya, ahab tu dia terjadi idgham dikarenakan makhrajnya sama, ya, makhrajnya sama. Namun huruf to ini punya sifat itbaq dan qalqalah, ada sifat qalqalah juga. Tetapi karena dia terjadi idgham ke huruf ta, maka sifat qalqalahnya hilang. Jadi bukan ahaqtu, ahaqtu enggak. Ya, tapi ahaqtu. Jadi dia masih ada idgham. Ya, dia terjadi idgham gitu, Pak. Ya, mengetahui dia terjadi idgham itu karena ada sifatnya yang ikut ke huruf ta-nya. Artinya dia terjadi masuk gitu. Secara sifat yang selain itbaq itu masuk. Ya, maka ini yang pertama. Jadi itbaq itulah yang menyebabkan dia itu tidak terjadi idgham kamil.
Jadi dia terjadi idgham naqis. Bisa dipahami insyaallah ya. Nah, coba ana ingin antum membaca semuanya ya. 3 kalimat ini. Basaqta, tahaqtu, farraqtu. Seperti ini. Coba dimulai dari depan silakan. Basaqta, Dari ya silakan. ahadtu, farradtu. Berikutnya. Basaqta, ahadtu, farradtu. Sekali lagi coba. Basaqta. Basaqta, ahadtu, farradtu. Farradtu. Ya, usahakan ini dilancarkan terus karena di dalam mushaf Al-Quran cuma ini. Kata-katanya ini aja. Ya. Gitu. Jadi kalau ini udah lancar insyaallah nanti di prakteknya di dalam Al-Quran ini aja. Berikutnya silakan. Basaqta, ahadtu, farradtu. Farraqtu. Farradtu. Oke. Berikutnya silakan Abu Ridho. Basaqta, ahadtu, farradtu. Kurang itbaq Pak. Jadi basaq basaqta. Basaqta. Jadi tanya tipis. Basaqta. Ahadtu. Sekali lagi. Basaqta, ahadtu, farradtu. Jadi tanya tipis. Huruf tanya tipis. Yang tebalnya itu huruf po. Basaqta. Basaqta. Ya, seperti itu ya. Nanti dilatih terus Pak. Berikutnya. Basaqta, ahadtu, farradtu. Belah. Ya, begitu ya. Berikutnya. Basaqta, ahadtu, Ahadtu. farradtu. Ada tasydid di ra. Farradtu. Barakallahu. Berikutnya. Basaqta, ahadtu, farradtu. Alhamdulillah. Ya, bagus. Berikutnya. Basaqta, ahadtu, farradtu. Iya, jadi tanya tipis ya. Basaqta. Ya, sekali lagi. Basaqta, ahadtu, farradtu. Oke. Berikutnya. Basaqta, Tanya nggak boleh po, tapi tipis ta. Basaqta. basaqta, Ya. ahadtu, farradtu. Oke, ya. Oke. Berikutnya. Tis. Basaqta, ahadtu, farradtu. Ya, alhamdulillah barakallahu. Nah, jadi ini memang membutuhkan latihan aja ya. Jadi dia ada sifat itbaqnya gitu. Jadi sifat itbaqnya itu nggak hilang. Ya, gitu. Ya, jadi o-nya itu tebal, ta-nya tipis. Ya. Basaq, basaqta, basaqta, ahadtu, ahadtu. Ya, jangan sampai ini kesalahan-kesalahan ini, jangan sampai huruf ta-nya jadi terbawa tebal. Basaqta, basaqta, ahadtu. Jangan ya, tapi tipiskan huruf ta-nya. Itu yang kesalahan pertama. Kesalahan kedua, idghamnya idgham kamil. Jadi basaqta, basaqta. Enggak ada sifat itbaqnya, itu salah juga. Basaqta, ahadtu. Jadi tipis semuanya. Itu pun keliru.
Wallahu a'lam bishawab. Itu sifat itlaq. Kemudian sifat yang nakis yang kedua itu dikarenakan ada sifat gunnah. Kita sudah pernah belajar ya, bahwasanya sifat gunnah itu ada di dalam hidung. Sifat dengung, sifat gunnah itu ada di dalam hidung. Dan sifat dengung itu yang ada di dalam hidung itu tidak lepas dari dua huruf, nun dan mim. Sifat dengung itu nggak lepas dari nun dan mim, ya. Baik nunnya itu nun asli atau nunnya itu nun yang bukan asli. Nun yang bukan asli itu tanwin. Ya, kalau kita belajar di dalam bahasa Arab, itu tanwin itu termasuk nun sukun juga. Ya, tanwin itu termasuk nun sukun. Ya. Tetapi dia tidak nampak huruf nunnya, tidak ditulis huruf nunnya. Jadi intinya sifat dengung, sifat gunnah itu ada pada dua huruf, yaitu huruf nun dan mim. Makanya di sini perhatikan ya. Min waliyyin wala waqa. Ya, jadi nun sukun bertemu wawu di sini. Dia idgham, ya, tapi idghamnya itu nakis. Masih menyisakan sifat dengung di dalam hidung. Miu. Jadi ada dengung. Miu waliyyin wala waqa. Jadi ada dengung di dalam hidung, Pak. Ya. Jadi masih ada dengung. Miu. Nah, kalau kita bentuk miu bergetar di sini. Miu, ya, bergetar. Jadi bukan sekadar begini. Miu, murni dari mulut itu salah. Miu waliyyu wala waqa. Tapi harus masuk ke dalam hidung, gemahnya. Suara dengungnya itu. Miu waliyyu wala waqa. Paham ya, insyaallah ya. Dari suaranya terdengar kan ya, ada dengungnya. Iyaqulun. Ada dengung di dalam hidung. Iyaqulun. Ya, makanya di sini dikatakan oleh penulis yaitu dengan mengidghamkan huruf nun sukun atau tanwin ke dalam huruf ya atau huruf wawu yang berharokat. Nih, jadi mengidghamkan nun sukun atau tanwin ke huruf ya dan wawu. Ya, huruf ya dan wawu. Ya, ini berlaku seperti ini. Jadi nanti antum harus memasukkan sifat dengung itu ke dalam hidung. Ya, jangan sampai tidak ada. Kalau tidak ada, nanti akan rancu dengan riwayat yang lain. Karena selain riwayat Hafs an Asim, jadi jalur Syatibiyah itu ada riwayat yang nun sukun atau tanwin bertemu wawu dan huruf ya ini Pak tidak didengungkan. Nanti antum kalau misalnya antum simak di Murattal Al-Quran, ya, di Al-Quran Murattal yang sifatnya itu internasional lah, yang antum bisa dengar, bisa simak, itu nanti ada begini Pak. Min waliyyin wala waqa. Jadi dia tanpa dengung. Min waliyyin wala waqa. Nanti antum coba kalau antum cek di riwayat-riwayat yang lain, antum pasti akan dapati hal seperti ini. Iyaqulun. Jadi dia idghamnya itu idgham kamil. Jadi terjadi idgham kamil dan dia tidak ditempo sama sekali. Itu ada riwayat yang lain ya, selain riwayat yang masyhur di kita.
Jadi nanti antum kalau misal antum, oh ini min waliyyin wala waq, tanpa didengung, tanpa ditempo, berarti itu riwayat yang lain, bukan riwayat Hafiz an Asim jalur Syatibiyah. Ya. Tuh, jadi ada riwayat yang seperti itu. Jadi antum jangan bingung nanti. Ya, tetapi yang harus kita pahami dan kita praktekkan sehari-hari adalah dengan ini, dengan idgham naqis. Bisa dipahami ya, saya? Nah, coba praktekkan coba, ya. Seperti tadi, silakan dari Abu Fairuz. Min waliyyin wala waq. Coba lagi sekali lagi. Min waliyyin wala waq. Mengenai tasdid ke huruf ya, atau idgham ke huruf ya, itu tidak boleh dia seakan-akan berhenti suara gitu Pak. Jadi gini, min waliyyin wala waq. Jangan begini. Min waliyyin waliyyin, seakan-akan ada jeda suara. Min waliyyin wala waq. Jangan, tapi masih mengalir suaranya. Kenapa mengalir? Karena huruf ya itu punya sifat dia punya sifat lin, lembut dia. Huruf ya itu punya sifat lin. Ya, jadi dia bukan sifat syiddah dia. Ya, dia lembut. Jadi begini. Min waliyyin wala waq. Sama kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi seakan-akan ada jeda suara. Wa jangan seperti itu ya. Karena huruf ya itu punya sifat lin, lembut dia suaranya. Sekali lagi. Min waliyyin wala waq. Betul ya. Min waliyyin wala waq. Sekali lagi. Min waliyyin wala waq. Gitu ya. Terus Iyaqulun. Lagi. Iyaqulun. Iyaqulun. Berikutnya. Min waliyyin wala waq. Wawunya itu tipis. Wala waq. Jangan wala waq. Jangan waq, jangan, tapi waq. Min waliyyin wala waq. Min waliyyin wala waq. Iyaqulun. Sekali lagi. Iyaqulun. Idgham biguna itu harus ditempo. Iyaqulun. Iyaqulun. Berikutnya. Min waliyyin wala waq. Iyaqulun. Bagus ya. Seperti itu ya. Terus berikutnya Abu Ridho. Min waliyyin wala waq. Kurang ditempo Pak. Min waliyyin wala waq. Min waliyyin wala waq. Gitu. Jadi harus ditempo. Ya, harus ditahan. Terus
yaqulun. Nah, sambil didengung di hidung. Yaqulun. Yaqulun. Jadi ada dengung. Yaqulun. Lagi. Yaqulun. Berikutnya. ولي ولا واق إن يقولون Terus. من ولي ولا واق إن يقولون. Ya, jadi nih, kalau bertemu wau, dia langsung monyong bersuara u. Miu, langsung monyong. Miu waliyu wala waqo. Tapi kalau iya, dia bersuara i. Yaqulun. Yang lagi. من ولي ولا واق إن يقولون. Guys, berikutnya apa? من ولي ولا واق إن يقولون. Berikutnya. من ولي ولا واق. Bersuara kasro dulu. Waliyu yu langsung doma. Langsung monyong. Miu waliyu wala waqo. من ولي ولا واق Nah, bagus. يقولون. Agak di tempo. Yaqulun. يقولون. Jadi begitu ya, pahami ya. Jadi dia bersuara i. Kalau setelahnya itu huruf ya, itu bersuara i. Yaqulun. Tapi kalau wau, miu waliyu wala waqo. Paham ya? Berikutnya Pak. Ada kol-kolanya. Wala waqo. Wa-nya jangan terkesan tebal, jangan wala waq, jangan, tapi wala waqo. Waqo. Dibuka aja Pak mulutnya. Wala waqo. Wala waqo. Wala waqo. Sekali lagi. Nah, nanti insya Allah setelah ini kan kita praktek ya. Nanti insya Allah kita akan banyak mendapatkan faedah di sini. Ya, terakhir Pak, silakan. من ولي ولا واق Iya. إن يقولون. Bagus ya. Alhamdulillah. Tuh, jadi di sini idgham nakis. Jadi nanti antum Pak nih, kalau misalkan nih, antum misal ditanya miu wali miwa, nah, hukumnya apa? Nah, misal antum katakan idgham nakis, ya, idgham nakis, maka antum betul, ya. Ketika antum jawab miwa, sebagian antum misal jawab idgham biguna, misalkan idgham biguna, nun sukun bertemu wawu, ya,
Maka jawabannya betul. Ya, dilihat dari sisi apa penamaan idgham bigunan? Dilihat dari sisi nun sukun atau tanwin. Gitu. Tapi kalau antum ditanya, antum jawab idgham nakis. Kenapa antum bisa jawab idgham nakis? Karena ya dia hanya idgham dari sisi makhrajnya saja, sifatnya tidak terjadi secara sempurna. Berarti dari sisi apa ini? Dari sisi kesempurnaan. Gitu. Jadi ini namanya idgham nakis dari sisi kesempurnaan. Jadi nanti kalau antum jawab ini idgham nakis, ya dari sisi apa? Dari sisi kesempurnaan idghamnya. Gitu. Ya, dari sisi kesempurnaan maka dikatakan idgham nakis. Kenapa? Karena dia ada sifat dengung. Jadi nggak apa-apa antum katakan antum ini idgham nakis, ya. Sama seperti yang kemarin kan, mim bertemu mim, ya kan? Dia bisa kita katakan idgham mimi, bisa kita katakan idgham mutafassilain, ya kan? Sama, kasusnya sama tapi namanya bisa beda. Nah, dilihat dari sisi pengambilan namanya, ya kan? Itu maksudnya. Jadi ini namanya bisa kita katakan idgham nakis. Yaqulun, ya. Nah, itu idgham nakis. Maka dilihat dari sisi kesempurnaan. Mungkin ada yang ingin ditanya sebelum kita masuk ke catatan ini. Silakan. Ya. Ini yang pertama yang idgham itu yang antum jelasin yang dua kesalahan itu bacanya itu maksudnya kesalahan gimana, ringan berat apa ringan kesalahan? Oh iya, pertanyaan bagus ya. Misal yang sifat idgham tadi ya, barakallahu fiik, ya. Jadi tadi kita ulang lagi ya pertanyaannya. Jadi di sini kalimat basokta ini ada dua kesalahan. Kesalahan pertama itu menebalkan huruf ta-nya. Jadi basok po misalkan. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua menipiskan, ya. Jadi artinya tidak ada itbaqnya. Basatta. Ya. Lalu apakah itu kesalahan yang ringan atau kesalahan yang berat? Maka jawabannya kalau misalkan dia menipiskan, jadi suaranya basatta, maka ini kesalahan fatal, lahnun jali. Ya, ini kesalahan fatal. Ya, jadi kesalahan yang fatal. Karena apa? Karena membuang huruf to. Karena dia ada sifat itbaqnya itu. Itulah namanya lahnun jali. Lalu bagaimana kalau misalkan menebalkan huruf ta-nya? Ya, menjadi basopo misalkan. Ya. Po gitu. Po-nya tebal. Basopo. Ya. Nah, ini pun bisa lahnun jali dikarenakan merubah huruf ta jadi huruf to. Jadi intinya kalau kesalahan seperti itu harus sangat berhati-hati, ya sangat berhati-hati karena itu bisa lahnun jali dua-duanya karena berpotensi merubah huruf, gitu ya. Tapi ya tentunya setiap orang beda-beda. Ada yang kita harus mendengar langsung ke orangnya. Kalau misalkan dia kadarnya tidak terlalu parah, maka itu bisa lahnun khofi. Ya, jadi bervariatif, artinya nggak semuanya kita hukumi lahnun jali, enggak. Harus kita simak si pembacanya ini. Kalau misalkan dia merubah huruf o ke huruf ta, misalkan, tetapi
masih ada sifat O-nya, yaitu sifat istilahnya masih ada misalkan, masih ada tebel-tebelnya masih ada, ya, maka itu tidaklah terjalin. Dan ini juga pernah dijelaskan para guru kita seperti itu, ya. Jadi bisa berubah arti lah. Bisa merubah arti, ya, bisa merubah arti, karena perubahan huruf di dalam bahasa itu sangat berpengaruh sekali, sangat berpengaruh sekali. Jadi harus hati-hati. Kemudian ini ada catatan, ya. Untuk bacaan ayat alam nakhluqukum ini dibaca dengan idgham kamil. Nih, ya. Ya, alam nakhluqukum di dalam surah Mursalat, ya. Suratul Mursalat. Ya. Alam nakhluqukum min ma'in mahin, ya, alam nakhluqukum. Maka ini dibaca dengan idgham kamil. Masuk kepada idgham kamil dia. Artinya apa? Huruf qaf-nya itu hilang. Jadi alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum, langsung lukum. Jadi enggak alam nakhluqukum, enggak. Tapi alam nakhluqukum. Langsung ke huruf kaf. Ini idgham kamil. Kenapa kata beliau? Artinya semua sifat huruf qaf didghamkan ke huruf kaf tanpa tersisa. Pendapat inilah yang dirojihkan, yang diunggulkan oleh Imam Ibnul Jazari di dalam kitabnya At-Tamhid. Sehingga tidak ada idgham naqis dari huruf yang hanya sekadar memiliki sifat istilah dan tidak memiliki sifat itbaq. Nih Pak, kasus seperti ini alam nakhluqukum, ya. Ini qaf bertemu kaf. Qaf bertemu kaf. Dan ini hanya ada satu-satunya di dalam Al-Quran juga, wallahu alam, ya. Sejauh penelitian anak atau seingat anak lah, ya. Cuma ini aja Pak, alam nakhluqukum. Istilah atau huruf istifal gitu. Huruf qaf kan istilah, huruf qaf. Kemudian huruf kaf itu istifal. Maka idghamnya ini adalah idgham kamil. Idghamnya kamil. Jadi jangan dibaca alam nakhluqukum, lukum, ya, tapi alam nakhluqukum, lukum. Idghamnya idgham kamil. Makanya di huruf qafnya, di huruf kafnya itu ada tasydid ya. Ya, di kalimat alam nakhluqukum itu di kafnya itu ada tasydid, menunjukkan idghamnya itu kamil. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, ini pun yang kita talaki dengan guru-guru kita seperti itu, ya, seperti itu, wallahu a'lam. Ya, jadi tidak tidak menyebabkan sifat istilah itu tidak menyebabkan sifat nakis, idgham nakis tidak, ya, tidak, ya. Jadi istilah itu kadar beratnya itu enggak seperti huruf itbaq. Huruf itbaq itu yang ini Pak, yang 4. Shad, dhad, ta, dha. Ya, selain ini ya kha, ya kan, kha, kemudian qaf, ya, sama ghain, ya, 3 huruf ini nih. Itu kan istilah tuh. Ya kan? Itu tidak bisa menyebabkan dia itu idgham nakis, tidak bisa. Nih, karena yang tersisa daripada ini, ya, itu qaf, kemudian tadi ini ghain, ya, sama satu lagi yaitu huruf kha. Ketiga huruf ini, ya, yang bisa teridghamkan hanya ini aja, ya, qaf bertemu kaf, ya, qaf bertemu kaf, karena makhrajnya satu. Sementara kalau ghain, ya, dengan huruf apa yang dia menyebabkan
yang teridghamkan, dia bahkan hurufnya ini ghain dan kha ini satu makhraj. Jadi huruf ghain dan huruf kha ini satu makhraj. Ya, pertanyaannya ada tidak di Al-Qur'an yang ghain bertemu kha? Jawabannya nggak ada. Ya. Atau kha bertemu ghain? Ya. Jawabannya tidak ada. Wallahu a'lam. Ya, apalagi dia itu sama-sama istilah. Ya, bukan istifal. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin sampai sini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya, kalau misalkan nanti ada pertanyaan dan kita akan praktik setelah ini, itu mudah-mudahan akan lebih membuka wawasannya. Ya, kita cukupkan sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiqihi wa hidayatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'zima sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Billahi al-fiddin rahimani wa rahimahullah. Sebagaimana ya kebiasaan kita untuk pertemuan ini adalah kita akan membaca Al-Quran sambil menerapkan ilmu tajwid yang sudah kita pelajari ya. Jadi pertemuan lalu kita sudah baca sampai surah Al-Lahab ya, Al-Masad ya. Ya. Maka sekarang kita akan lanjutkan surahnya ya. Kita akan baca satu-satu ya, baca satu surat. Karena ini suratnya masih pendek-pendek, maka baca satu surat aja secara penuh ya. Baca satu surat nanti bergantian. Nanti sambil kita akan mengambil pelajaran yang ada di dalamnya. Ya, untuk itu silakan dibaca dari Abu Fairuz, silakan baca surah An-Nasr. Jadi dari belakang ya suratnya ya, dari belakang nanti ke atas. Silakan surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Konsentrasi kepada huruf waw. Afwaja. Jadi afwa wa. Jadi huruf waw itu dimulai dari monyong dulu. Afwaja. Coba lagi sekali lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Huruf ghain jangan dikolkolas. Wastaghfir. Jangan dikolkolah ya, jangan dipanggil. Sekali lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
innahu kana tawwaba. Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita tadi mendapatkan pelajaran di huruf wawu. Pengucapan huruf wawu itu dia dimulai dari monyok. Wa, afwaja, afwaja. Jadi jangan afwaja, afwaja. Jangan ya, jangan la, jangan, tapi wa. Ya, karena huruf wawu itu dari bibir. Wa. Dia makhrajnya di bibir ya. Ya, jadi dari monyok dibuka wa. Nanti kalau kasroh wi. Kalau dhamma wu. Nah, tetap dalam kondisi monyok. Wu. Ya, wa, wi, wu. Nah. Alhamdulillah. Berikutnya kita beralih ke Pak Ujang. Silakan surah Al-Kafirun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. Konsentrasi. Abadtum, langsung ke huruf ta. Abadtum. Ini sudah kita pelajari kemarin di dua mutajanissain. Ya. Sekali lagi ulang. Dari awal apa? Enggak, yang ayat itu. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Sekali lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Jadi usahakan kalau ada bendera mad jaiz munfasil itu panjangnya 4 atau 5 harokat. Wala antum abiduna ma a'bud. Jadi panjang antara wala dengan ma itu stabil. Panjangnya 4 atau 5 harokat, stabil. Dalam satu bacaan mat ini harus stabil panjangnya. Kalau udah 4 harokat, 4 harokat terus. Kalau udah 5 harokat, 5 harokat terus. Wala antum abiduna ma a'bud. Sekali lagi. Wala antum abiduna wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, langsung waliyadin. Sekali lagi. Lakum dinukum waliyadin. Ya, alhamdulillah. Jadi kita mendapatkan faedah kalau ada bendera ya, maka panjangkan saja ya 4 atau 5 harokat. Ya, karena di sini ada bendera ya, kemudian setelahnya itu ada hamzah. Pokoknya kalau ada bendera setelahnya ada hamzah, itu panjangnya 4 atau 5 harokat. Ya. Jangan kita memanjangkannya hanya cukup 2 harokat saja, jangan ya. Dibiasakan panjangnya itu 4 atau 5 harokat. Ya. Nah, nanti ada kaidah khusus kalau kita mau membacanya 2 harokat itu ada kaidah khusus. Kemudian
kita tadi mendapat faedah idgham mutajanisain, ya kan? Ya, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Abadtum. Jadi idghamnya kamil nih. Abadtum. Jadi langsung kata abadtum. Ya, itu faedah yang selanjutnya kita ambil. Kemudian di kalimat lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Nah, ini ada beberapa yang sering keliru di sini. Itu membacanya waliyadin. Waliyadin. Nah, itu salah lagi. Waliya. Waliya. Lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Waliya, ya. Jangan waliyadin. Nah, itu salah satu lahnun jali, merubah harokat menjadi sukun. Tadinya harokatnya fathah atau kasroh atau dhammah dirubah menjadi sukun. Ini termasuk lahnun jali. Hati-hati, ya. Ya. Jadi nanti bisa menjadi menjadi lamul amr jadinya. Kalau wal yadin itu jadi lamul amr jadinya, jadi perintah. Jadi itu termasuk lahnun jali, kesalahan yang fatal. Kesalahan yang fatal juga yang sering kita dapati itu di lafzul jalalah. Di lafzul jalalah itu lafzul jalalahnya itu sering disukunkan, ya, tidak dibaca. Jadi sering kita dapati seperti itu. Contoh misalnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi nasrullahi wal fath. Jadi nasrullahi wal fath. Jadi seakan-akan enggak ada huruf H jadinya. Atau nasrullah wal fath disukunkan H-nya. Itu jangan sampai seperti itu, ya. Jadi semua harokat harus dibaca jelas. Allahu a'lam. Sekarang kita lanjut ke surah selanjutnya Al-Kautsar. Silakan dibaca penuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Konsentrasi. Wanhar. Wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, jadi hanya H kecil. Wanhar. 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 Rohnya tabkhim. Ya, rohnya tabkhim. Ya. Wanhar. Wanhar. Sekali lagi coba dari inna. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kurang tabkhim. Wanhar. 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 Har. Ya. Jadi huruf ro itu dia punya sifat kadang dibaca tabkhim, kadang dibaca tarqiq. Kasus seperti ini dia dibaca tabkhim. Wanhar. Har. Apa sih tabkhim itu? Sekarang kita coba perhatikan, ya. Jadi tabkhim itu mengumpulkan suara di dalam mulut. Suara itu mengumpul di dalam mulut, ya. Jadi dia mufakhamah. Suaranya itu tebal di dalam mulut. Wanhar. Jadi nggak lepas, nggak begini. Wanhar.
itu kan lepas. Ha lepas suaranya. Ini wanhar. Wanhar. Suara itu di dalam mulut. Wanhar. Jadi enggak wanhar. Wanhar lepas. Tapi ini wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar. Coba sekali. Fasalli li rabbika wanhar. Ya bagus. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, ini sama. Abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya gitu ya. Jadi kumpulkan suara di dalam mulut. Wanhar. Abtar. Oke, jadi ciri-ciri daripada tafkhim ya ketika pengucapan huruf ini suara ini ngumpul di sini, di dalam sini. Ya. Jadi suaranya itu tebal di dalam sini ngumpul. Ini dikatakan dengan tafkhim mufakhama. Ya. Ya. Mufakhama. Ya, mufakhama. Ya, bahasa ininya kalau masdarnya itu tafkhim. Ya. Tafkhim. Ya. Tafkhim. Ini masdarnya tafkhim dari fakhama yufakhimu, tafkhiman. Ya, tafkhim. Nah, mufakhama itu apa? Mufakhama itu sifatnya. Ya, sifatnya. Jadi dia itu suara itu ngumpulnya di dalam mulut. Jadi kita jangan biarkan dia lepas keluar begitu aja. Tapi kita tahan di dalam. Wanhar. Wanhar. Jadi nggak lepas. Itu tafkhim, mufakhama. Nah, bagaimana kaitannya dengan huruf-huruf isti'la? Apakah huruf isti'la itu tafkhim? Maka jawabannya semua huruf isti'la itu tafkhim. Ya, tafkhim karena dengan sifat yang mengharuskan dia untuk tafkhim. Gitu. Bedanya nih kalau isti'la ya. Kalau isti'la ya, al-isti'la ya, al-isti'la ini adalah sifat yang melekat pada huruf itu yang sudah kemarin kita sudah jelaskan. Ya, khusso dautinki ya. Ya, khusso ya apa? Khusso dautinki. Ketujuh huruf ini punya sifat isti'la. Nah, dan ketujuh ini itu dibaca mufakhama. Ketujuh huruf ini itu dibaca mufakhama. Kenapa? Karena dia itu huruf-huruf ini ya, huruf-huruf ini dia mengangkat pangkal lidah. Seluruh huruf ini khusso dautinki. Ho, fo, bo, go, o, go, ya ketujuh huruf ini, itu dia pangkal lidahnya diangkat, jadi suaranya itu tebal, tafkhim, ya. Nah itu kita ambil faidah di situlah, ya tentang isti'la. Jadi isti'la itu memiliki pengucapan yang mufakhama. Jadi sifatnya itu secara apa? Pengucapan itu dia mufakhama. Mufakhama itu bahasa gampangnya itu mengumpulkan suara di dalam mulut. Mengumpulkan suara di dalam mulut, ditahan jangan sampai lepas keluar. Jadi dia ho. Ya, kalau penjelasan Al-Ustaz
ini Ustaz Rifai Hafizullah Ta'ala ya, kalau kata beliau seperti orang pengen muntah gitu, ho gitu ya. Orang kan kalau kayak pengen muntah itu kan suaranya ngumpul di dalam ini, kayak keluar kayak kagak mau tapi tertahan gitu ya. Itu penjelasan dari guru-guru kita seperti itu. Jadi itu tadi ya. Jadi huruf ra itu punya sifat tafkhim, mufakhamah. Silakan. Pangkal ini diangkat juga ya. Iya. Jadi huruf ra itu, walaupun huruf ra itu tidak istilah, ya, tapi dia punya sifat tafkhim ketika dalam beberapa kondisi. Ya, itu. Jadi huruf ra itu. Nanti insya Allah di buku metode Asy-Syafi'i kita akan pelajari tentang huruf ra secara khusus yang dia dibaca tafkhim. Nanti di kelas pendalaman nanti insya Allah. Sebelum masuk kelas pendalaman itu nanti huruf ra dibahas. Ya. Barakallahu ya, itu ya. Berikutnya silakan Abu Ridho Al-Ma'un, surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sekali lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Tebalkan lagi stopnya. Wow. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Tebal ya, tebal. Alladzina hum an salatihim sahun. Di sini ikhfanya tafkhim, Pak. Alladzina hum an salatihim sahun. Jadi salatihim pangkal lidahnya diangkat. Salatihim sahun. Nah, ini yang kemarin kita sudah jelaskan. Ini ikhfa yang dibaca dengan tafkhim. Alladzina hum an salatihim sahun. Agak ditempo. Salatihim. Ditempo, ditahan. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Tafkhim. Alladzina hum yura. Jadi yura, ra. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Jadi alladzina hum yura. Tebal. Yura. Sekali lagi. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ya, bagus ya. Jadi ada beberapa pelajaran yang kita ambil di sini. Ya, yang pertama, huruf ain itu punya sifat pertengahan. Jadi dia yad'ul yatim, yad'ul yatim. Ya, dia sifatnya mengalir dia. Mengalir. Yad'ul yatim,
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'ul yatim. Nah, itu udah bagus tadi Bapak bacanya, ya. Jadi jangan begini, jangan yad'ul yatim. Suaranya terhenti, jangan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jangan begitu ya. Itu. Jadi usahakan mengalir. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian yang kedua, Yang langsung agak susah kan? iya. Sholat. Iya, memang itu harus dilatih. Kemudian huruf istiqlal usahakan dibaca tebal, Pak. Huruf-huruf yang 7 ini, Pak. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Jadi usahakan tebal. Jadi bukan sekadar sok. Fawailul lil musallin. Sok gitu, salah. Tapi Fawailul lil musallin. Nah, jadi pelajaran yang kita ambil, huruf-huruf yang tebal, huruf-huruf isti'ala itu harus diusahakan dibedakan dengan huruf istifal. Huruf-huruf yang tipis usahakan dibedakan dengan huruf-huruf yang tebal. Gitu. Huruf yang tipisnya tipis, huruf yang tebal baca tebal. Harus ada pembeda. Ya, jadi tebal suaranya. Makanya begini, identiknya Pak. Kalau huruf-huruf istifal itu ketika fathah itu vokalnya A. Contoh A, Ba, Ta, Ja, Ha. Nah, tapi kalau huruf istilah dia vokalnya itu O, Ho, So, Bo. Jadi ada vokalnya. Tapi vokalnya itu usahakan bukan berasal dari monyongnya bibir, tapi dari mengangkatnya pangkal lidahnya. Jadi suaranya itu tebal. Ho, So, Bo. Ya, itu memang perlu dilatih. Ya, perlu dilatih. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian Pak Ril, silakan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Coba sekali lagi Pak. A'udzu billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Perhatikan huruf ya sukun bersuara i, Pak. Syai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan syaitan. Tapi syai terdengar i. Dia suaranya lembut, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, jadi suaranya i, Pak ya. Syai. Ya, sekali lagi coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Bagus ya. Nah, jadi di sini ada yang perlu kita perhatikan ya.
Jadi lin itu matlin. Nah ini matlin nih, pembahasan tentang matlin. Ya. Jadi matlin itu Pak, liila fi Quraisy. Jadi langsung lembut Pak, Quraisy. Jadi suaranya lembut, Quraisy. Tapi jangan sampai dibaca Quraisy. Tapi ro Quraisy liila fi Quraisy. Jangan Quraisy jangan Pak ya. Tapi ro liila fi Quraisy. Bagus ya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian di sini tasydid pada alif lam asyamsiyah Pak, itu diperjelas sifatnya. Jadi ila fihim rihlatash syita. Jadi rihlatash langsung masuk ke syin. Ila fihim rihlatash syita was-sayf. Jadi langsung was-sayf. Ini sama nih. Was-sayf. Nah, jadi lembut Pak, suaranya lembut. Sayf. Ya. Alhamdulillah barakallahu. Mungkin itu ya pelajaran yang kita bisa ambil. Ya. Jadi matlin itu boleh dibaca tadi 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat boleh. Ya. Jadi tadi Bapak bacanya 2 harokat ya, 2 harokat ya, itu boleh. Ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Mungkin sebelum dilanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari yang bacaan-bacaan tadi kita ini jelaskan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, nggak ada pertanyaan, insya Allah paham ya, Pak ya. Tinggal nanti banyak dilatih. Dan silakan Pak Nurul melanjutkan ke surah Al-Fil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Perhatikan Pak, bedakan a dengan au. A'udzu bil, jangan au, jangan ya, jangan au, jangan. Tapi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Coba sekali lagi. أعوذ بالله Lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ada beberapa yang perlu di ini Pak, ya. Bapak huruf istilahnya kurang ditebalkan pertama. Jadi nih, contoh misal bi ashabil fil. Usahakan tebal Pak huruf shad itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tuh, jadi huruf shad itu sangat tebal. Huruf-huruf istilah itu tebal. Ya. Kemudian
alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ini juga tebal juga. Fi tadlil, tadlil. Huruf bod jangan dikol-kolan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi nggak boleh dikol-kolan. Kemudian wa'al. Nah, ini taksim juga. Huruf ro tidak boleh fathah, taksim. Wa'al sala alaihim khairan. Khairan ababil. Jadi sebelumnya khairan ababil. Memang fokus Bapak nanti latih di huruf-huruf yang tebal. Ya, huruf-huruf yang tebal Pak dilatih. Nah ini juga sama. Taumihim. Nah di sini Bapak tadi kurang di tempo Pak. Ya, ini di tempo. Taumihim bisija. Jadi harus di tempo Pak di sini. Udah gitu bibirnya usahakan jangan terlalu nempel. Ini yang dikatakan dengan ikhfas syafawi. Jadi bibirnya itu usahakan kayak mengambang-ambang atau mau enggak nempelnya. Kayak iya maksudnya dibilang nempel juga enggak, dibilang lepas juga enggak. Kayak mau enggak gitu. Jadi taumihim bisijaratin. Beda bisijaratin. Betul-betul nempel. Beda antara tarmihim dengan bihijaratin. Beda. Bibirnya beda. Kalau bihijaratin betul-betul nempel. Bihijaratin bisijil. Nah, seperti itu. Coba Bapak diulang lagi Pak. Ya, Pak. Alam tara kaifa fa'ala. Tebal. Alam tara kaifa Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil. Nah, perhatikan nih. Huruf bod Pak ya. Ini anggap lidah kita. Ya, ini anggap lidah kita. Ini ada geraham Pak di sini, ada gigi geraham atas. Jadi ini Pak, posisi yang di sini nih, ya. Posisi di sini ini betul-betul ditempelkan, ditekan ke langit-langit Pak. Karena huruf bod ini makhrajnya di sini. Nih huruf bod ini makhrajnya di sini. Jadi ini lidah posisinya di sini Pak. Makanya dikatakan dengan tepi lidah bagian dalam. Tepi lidah nih nempel ke langit-langit. Terus sisi ininya menempel dengan gigi geraham. Di sisi ininya menempel gigi geraham. Ininya ditempel ke langit-langit sampai kuat. Fitab. Tadlil. Kemudian ya ininya betul-betul ditempel. Kemudian ujung-ujungnya ini pun menempel ke langit-langit. Ya, menempel ke langit-langit, tapi tidak ditekan. Yang ditekan itu yang ini. Nah, ini penjelasan dari di yang waktu anak menyimak daurah di pembahasan tentang matan Samanudi ya Syekh Samanudi rahimahullah taala
itu menguatkan bahwasanya huruf bot itu dari kiri, Pak. Jadi lidah ini nih lidah kita nih. Ini tepi lidah bagian dalam yang sebelah kiri itu ditekan ke langit-langit. Itu yang dikuatkan itu. Jadi huruf dot itu yang kiri. Sambil ditekan begitu. Fitab lil. Jadi yang kiri, yang usahakan yang kiri yang lebih dominan. Walaupun dia boleh kanan, boleh. Dia boleh kanan, boleh kiri, boleh kedua-duanya. Tapi yang sangat dianjurkan itu yang kiri. Fitab. Makanya antum kalau misal ada orang nyebut huruf bot itu sambil miring-miring mulutnya. Iya. Itu iya. Lagi berusaha. Iya, usaha. Usahanya biar Fitab. Fitab. Ya. Karena memang dia yang mendominasi itu kiri. Ya. Sebagaimana di Manzumah As-Samanudiyah rahimahullah taala. Itu dijelaskan yang paling mendominasi itu yang sebelah kiri. Ya. Nggak dua-duanya saja. Hah? Nggak kanan kiri nggak. Enggak. Jadi yang mendominasinya ini, yang dirojinkannya yang sebelah kiri. Walaupun boleh, Pak. Yang kiri boleh, yang kanan boleh, yang kiri boleh, yang kedua-duanya juga boleh. Tapi yang sangat dianjurkan sekali itu yang kiri. Ya, yang kiri. Jadi fitab lil. Atau yang kanan boleh fitab lil, terserah lah antum enaknya yang mana. Ya, yang kiri atau yang kanan atau kedua-duanya. Tapi kalau yang sebagaimana di itu tadi yang dijelaskan itu yang lebih dianjurkan sebelah kiri. Jadi dia dilatih, Pak. Coba bo di bu ab. Nah, maka di sini nanti dilatih, Pak. Bo di bu ab. Bo di bu ab. Boni minal muzni madhidun ghalido. Itu dilatih. Ya, itu dilatih nanti. Itu di di halaman 44-45 ya. Di buku metode Asy-Syafi'i ini sudah dicantumkan untuk latihan. Itu Pak. Ya. Seperti itu. Nah, dilanjutkan Pak, wa arsala alaihim طيرا أبابيل. Nah, ini qadnya. Tayran ababil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم Nah, iya ya. ترميهم بحجارة من سجيل. Huruf ha bihijaratin min sijil. Bedakan ha dengan ha. Bihijaratin. Cari lagi. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Coba huruf fa. Mengalir udaranya. Fa. فجعلهم كعصف مأكول. Huruf lam makul. Ini ada keunikan nih. Huruf lam itu di sini, Pak. Nih. Jadi huruf bot itu dari sini tepi lidah dalam. Kalau huruf lam itu tepi lidah luar. Bertemu dengan gigi-gigi di sini, gigi seri depan
gigi seri kecil, gigi taring, sama gigi geraham pertama. Al, dari yang kanan. Al. Nah, al. Nah, jadi huruf lam dari sini. Al. Makanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Langsung pindah kemari. Dari kiri ke kanan. Dallin. Langsung pindah kemari. Itu sama di matan mangduman sama nudia itu sama. Jadi huruf lam itu dari kanan al dari sini al. Dia nempel gigi seri ini depan sini dalamnya. Iya maksudnya al. Gigi seri yang ini gigi taring sama gigi geraham pertama. Kan ada 4 gigi itu. Gigi seri ya, gigi seri ini, terus gigi seri yang sampingnya, gigi taring sama gigi geraham pertama. Jadi ini posisi ini nempel di gigi itu, Pak. Al. Nah, seperti itu. Makanya dia tadi apa? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, kul. Masuk ma'kul. Kul. Wallahu alam ya. Tapi memang boleh juga dia yang sebelah kirinya boleh. Kanan boleh, kiri boleh. Artinya begini. Artinya dia di sini dianjurkan ini, tapi dia boleh juga kemana-mana. Boleh juga di sini. Sama seperti tadi, dos ini yang mendominasi ini juga boleh. Lam juga ini boleh, ini yang dianjurkan, kesini-sini juga boleh. Dua-duanya juga boleh sama kayak. Kedua-duanya juga boleh. Jadi al kiri kanan, al artinya lebar gitu, agak lebar. Al. Yang jelas ini jangan ujungnya aja, jangan al. Sebagian ada yang al. Itu salah, al. Tapi dia dari tepi lidah nih. Dari tepi lidah, bukan dari ujung ini. Yang saya tepi lidah itu kalau kita gambarkan ini meja ini ada tepinya ini, tepinya ini, Pak. Ya, ini tepi nih. Ini apa nih ya? Ini tepinya ini, Pak, di sini nih. Tepi. Kalau ini namanya ujung lidah. Ini ujung lidah, ini tepi di sini nih. Nah, itu seperti itu. Jadi lidah itu punya fungsi yang banyak. Makanya kenapa dikatakan bahasa Arab itu lisan, ya, lisanul Arabi. Ada kamus namanya lisanul Arabi. Kenapa lisan gitu? Kenapa bukan famul Arabi? Kenapa bukan mulut? Tapi kenapa lisan? Karena yang paling mendominasi di dalam makhraj itu adalah lisan. Yang paling banyak, ada 10 tempat. Ya, jadi makhraj yang paling banyak itu di al-lisan. Saya dikatakan lisan itu paling banyak makhrajnya di lisan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bagus Pak, berarti ya. Nanti Bapak tinggal latih itu huruf-huruf yang tebal, ya, huruf-huruf yang tebal bedakan dengan huruf yang tipis. Baik, Pak. Ya, kita tinggal 5 menit ya, masih ada 5 menit. Silakan Pak Adi, silakan Pak Adi. Surat selanjutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Konsentrasi Pak. Jadi ini di lafzul jalalah di sini kan didahului dengan kasroh.
A'udzu billah. Tipis saja Pak, tipis, statik. A'udzu billah, statik aja Pak. Jangan billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo ulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Jadi nirrahim. Jangan nirrahim, jangan lelet Pak, jangan. Nirrahim langsung. بسم الله الرحمن الرحيم Langsung jangan lelet. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Jadi langsung itu Pak ya. Nirrahim. Langsung. Nirrahim. Jangan lelet, jangan nirrahim, jangan. Ya, jadi terkesan ha-nya itu ada tasydidnya jadinya. Kalau begitu, kan ini nggak ada tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. بسم الله الرحمن الرحيم Ya. ويل لكل همزة لمزة Sekali lagi. ويل لكل همزة لمزة Jangan begitu Pak, jangan. Wailul likulli humazatil lumazah, jangan Pak. Langsung Pak. Wailul likulli humazatil lumazah. Enggak boleh. Wailul likulli, ada li panjang gitu, agak panjang. Itu enggak boleh Pak. Itu namanya tamtid. Di dalam ilmu tajwid itu namanya tamtid. Tamtid itu kadarnya nggak seperti matobi'i, sedikit dia panjangnya. Jadi jangan begini Pak. Wailul likulli humazatil, jangan. Tapi wailul likulli humazat, langsung lihu. Wailul likulli humazatil humazat. Coba Pak. ويل لكل همزة لمزة Sekali lagi. ويل لكل همزة لمزة Wailul likulli humazatil lumazah. Lagi. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. Kurang panjang Pak. Di sini panjangnya 4 atau 5 harokat. Sekali lagi. Yahsabu anna malahu akhlada. Ada benderanya ya. يحسب أن ماله أخلده Bagus. كلا لينبذن في الحطمة Sekali lagi Pak. كلا Cukup 2 harokat aja. Kalla layunbazan. Jadi jangan kalla jangan. Itu berlebihan. Cukup 2 harokat aja. Kalla layunbazanna fil hutamah. كلا لينبذن في الحطمة Bagus. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة
jadi ada beberapa pelajaran yang kita ambil ya di sini terkait dengan beberapa bacaan. Allah alam, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan.